Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sita Fadila dengan NIM 208-22242 dari kelas IKA 5 akan mempresentasikan materi tentang teori motivasi atau motivation theory. Dosen pengampu Bapak Yogi Alontari, MIKOM. Yang pertama adalah pengertian motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan. Itu menurut Walgitno tahun 2004 nomor 220. Sedangkan menurut Plotnik tahun 2005 nomor 328, motivasi mengacu pada berbagai faktor fisiologi dan psikologi yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas dengan cara yang spesifik pada waktu tertentu. Dapat didefinisikan, motivasi adalah suatu dorongan untuk mencapai tujuan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Yang kedua, ada pengertian motivasi diri. Motivasi diri adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Motivasi diri merupakan sebuah kemampuan untuk memotivasi diri kita tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan alasan atau dorongan untuk memotivasi untuk bertindak. Memotivasi diri adalah proses menghilangkan faktor yang melemahkan dorongan kita. Rasa tidak ingin berdaya dihilangkan menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Sementara harapan dimunculkan kembali dengan membangun keyakinan bahwa apa yang diinginkan kita bisa dicapai. Namun, membangun sebuah impian bisa tidak berguna jika hambatan-hambatan pada diri sendiri masih ada. Inilah mengapa banyak orang-orang yang tidak mau bermimpi, sebab masih ada sebuah faktor yang masih belum diselesaikan, yaitu faktor keberdayaan. Sebaiknya sebelum kita membangun mimpi, kita harus membangun rasa percaya diri terlebih dahulu. Selanjutnya, nomor 3, ada faktor motivasi diri. Dalam berbagai buku NLP disebutkan bahwa hanya ada 2 faktor motivasi diri, yaitu mengejar kenikmatan dan menghindari kesengsaraan atau rasa sakit. Namun jika dipersempit lagi, hanya ada 1 faktor motivasi diri, yaitu cinta. Semakin besar rasa cinta kita, akan semakin besar motivasi yang bangkit. Tapi menurut saya, faktor motivasi diri itu ada 2. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, ada sebuah keinginan yang sangat besar untuk kita mencapai tujuan tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya, ada seseorang yang membuat kita termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu cara membangun motivasi diri. Yang pertama ada ciptakan sensasi. Ciptakan sensasi yang membangkitkan dan membangun gairah pagi. Misalnya, esok kita harus mendapatkan 1 miliar. Meskipun terdengar mustahil, tapi sensasi ini kadang memacu semangat kita untuk berkarya lebih baik lagi, melebihi apa yang sudah kita lakukan kemarin. Yang kedua, kembangkan terus tujuan kita. Maksudnya adalah jangan pernah terpaku pada satu tujuan yang sederhana. Tujuan hidup yang terlalu sederhana membuat kita tidak memiliki kekuatan lebih. Yang ketiga, memikirkan saat kematian datang. Kita perlu memikirkan saat kematian datang, meskipun gejala ke arah itu tidak dapat diprediksikan. Yang keempat, tinggalkan teman yang tidak perlu. Jangan ragu untuk meninggalkan teman-teman yang tidak dapat mendorong kita mencapai tujuan, sebab siapapun teman kita harus mampu membawa kita ke arah yang lebih baik. Yang kelima, hampiri bayangan ketakutan. Saat kita dibayang-bayangi dengan kecemasan dan ketakutan, jangan melarikan diri dari bayangan tersebut. Misalnya, selama ini kita takut akan masa depan yang buruk. Datang dan nikmati rasa takut kita dengan mencoba mengatasinya. Yang keenam, ucapkan selamat datang pada setiap masalah. Jalan untuk mencapai tujuan tidak selamanya mulus. Suatu saat kita akan menghadapi jalan terjal, menanjak dan penuh bebatuan. Jangan berputar arah untuk mengambil jalan pintas.
Hadapi terus jalan tersebut dan pikirkan cara terbaik untuk bisa melewatinya. Yang 7, mulailah dengan rasa senang. Jangan pernah merasa terbebani dengan tujuan kita. Coba nikmati hidup dan jalani kehidupan yang kita tempuh. Yang ke-8, berlatih dengan keras. Tidak bisa tidak, kita harus tetap berlatih bila ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Pada dasarnya, tidak ada yang tidak dapat kita raih jika kita terus berusaha dengan keras. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.